Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, kali ini kita akan mendiskusikan materi administrasi pembangunan dan pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan topik pembangunan sosial budaya. Kemarin kita sudah mendiskusikan pembangunan politik juga termasuk pembangunan ekonomi. Nah, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan budaya. Tak kalah pentingnya pembangunan sosial dan budaya ini dengan pembangunan bidang politik dan ekonomi. Kehidupan sosial adalah kehidupan di mana manusia melakukan interaksi sesama manusia, baik itu dalam skala kecil maupun skala luas. Skala kecil adalah skala dalam lingkup keluarga dan rumah tangga. Juga bisa dalam skala kehidupan di mana tempat tinggal kita berada. Pada skala yang lebih luas adalah skala interaksi di mana antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Pada konteks interaksi global, maka sesungguhnya aspek interaksi sosial ini menjadi satu hal penting yang tidak bisa ditinggalkan. Begitu pula pada aspek pembangunan budaya. Pembangunan atau interaksi sosial itu melibatkan pertukaran atau pengenalan dan interaksi budaya. Orang yang memiliki latar belakang serta budaya yang dianut yang telah menginternalisasi nilai-nilai dalam dirinya itu bertemu dengan budaya yang dianut dan diyakini serta diterapkan oleh orang lain atau masyarakat lain, sehingga dalam interaksi sosial itu tentu saja melibatkan interaksi budaya. Nah, karena itu aspek yang perlu dibangun pada satu bangsa atau satu masyarakat itu juga meliputi pembangunan pada aspek sosial dan budaya. Kegagalan dalam membangun aspek sosial dan budaya ini juga bisa berdampak kepada kegagalan dalam pembangunan bidang-bidang yang lain, termasuk pembangunan bidang politik dan pembangunan bidang ekonomi. Karena itu menjadi penting dan relevan kita membahas pembangunan sosial dan budaya di dalam materi pembangunan administrasi pembangunan yang saat ini sedang kita diskusikan. Nah, saudara-saudara semua, saya akan membahas mengenai pengertian pembangunan sosial dan budaya. Saya mulai dulu dari pengertian pembangunan sosial. Pembangunan sosial adalah pembangunan yang dimulai dari pembangunan aspek sosial. Apa saja aspek-aspek sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat? Aspek-aspek sosial itu sangat luas dan sangat holistik serta memiliki jangkauan yang memiliki spektrumnya sangat luas begitu ya. Ada aspek yang berkaitan dengan interaksi sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia, ada yang berkaitan dengan perilaku kelompok, ada juga yang berkaitan dengan perilaku organisasi yang ada di dalam masyarakat. Nah, seluruh bagian yang saya sebutkan tadi, apakah yang berkaitan dengan individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat itu sesungguhnya memiliki banyak derivasi yang beragam, yang satu sama lain memiliki juga spesifikasi yang sangat luas spektrumnya. Nah, pembangunan sosial pada konteks itu menjadi penting untuk diperbincangkan sehingga ada semacam titik temu di antara orang-orang atau aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi sosial. Tidak hanya terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam interaksi sosial, termasuk juga di dalam proses interaksinya itu ada hal yang perlu diperhatikan di dalam konteks pembangunan. Bagaimana misalnya ketika masyarakat A berkomunikasi dengan masyarakat B itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, tidak menghasilkan sesuatu yang negatif, sehingga bisa mempercepat atau berpengaruh kepada dampak positif dari pembangunan itu. Misalnya katakanlah ketika satu orang bertemu dengan 10 orang,
atau 10 orang bertemu dengan 10 orang lain, atau 10 orang bertemu dengan ratusan orang, dan seterusnya. Itu bisa memberi makna terhadap konteks pembangunan. Aspek-aspek sosial itu juga tentu tidak bisa dipisahkan dari aspek kemasyarakatan, aspek kehidupan masyarakat, karena aspek sosial itu tidak hanya melibatkan aspek individual atau personal semata-mata antara saya dengan satu orang lain, atau antara saya dengan satu orang di tempat A, satu orang di tempat B, satu orang pada kesempatan A, satu orang pada kesempatan B, atau satu orang pada masa A atau pada masa B, dan seterusnya. Tetapi juga menyangkut pada aspek interaksi masyarakat A dengan masyarakat B, masyarakat A pada masa tertentu dengan masyarakat C, dan seterusnya. Nah, interaksi yang saya sebutkan tadi itu tidak hanya melibatkan antara individu dan masyarakat, tetapi dia juga melibatkan aspek bawaan yang kita sebut dengan namanya budaya. Pada saat individu atau masyarakat itu berinteraksi dengan individu dan masyarakat lain, dia membawa serta latar belakang, perilaku, kebiasaan, tradisi, dan lain-lain yang kita sebut dengan budaya. Nah, dalam konteks interaksi sosial baik secara individual dan komunal yang melibatkan budaya itulah kemudian terjadi yang namanya akulturasi budaya. Ada pertukaran budaya. Nah, budaya itu saling mempengaruhi, yang di dalam ilmu sosial dikenal dengan namanya internalisasi. Internalisasi itu adalah melibatkan aspek-aspek nilai-nilai norma-norma yang ada di luar ke dalam sikap, perilaku, dan norma individu dan masyarakat. Dan itu akan sangat saling bergantung dan saling mempengaruhi. Sehingga dalam perjalanannya, dalam pandangan ilmu perubahan sosial, maka sesungguhnya internalisasi itu juga akan dipengaruhi oleh namanya eksternalisasi. Jadi ketika ada proses menginternalisasi budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak luar, maka ada proses sebelumnya yang melibatkan namanya eksternalisasi. Ada nilai atau secara singkat budaya yang dianut oleh satu masyarakat atau satu individu itu kemudian dibawa keluar, yang kemudian saat di luar dia dimasukkan ke dalam. Nah, pada saat terjadi yang namanya proses eksternalisasi dan internalisasi budaya itu, ada pula proses ketiga, namanya adalah proses objektifikasi. Objektifikasi ini adalah proses membuat kehidupan budaya yang lain dari budaya yang selama ini sudah dieksternalisasi dan diinternalisasi. Jadi muncul budaya bawaan yang berpisah dari bawaan yang lama. Ini disampaikan oleh salah satu ahli ilmu teori perubahan sosial adalah Thomas Luckmann. Nah, Luckmann di dalam teorinya itu mengatakan bahwa dalam proses eksternalisasi dan internalisasi itu terjadi objektifikasi. Nah, objektifikasi inilah kemudian yang melahirkan yang namanya budaya baru, dan budaya baru itu berpisah dari budayanya yang lama. Salah satu misalnya adalah yang terjadi pada saat terjadi interaksi sosial, maka misalnya pada saat interaksi dalam kehidupan kehidupan sosial dan politik manusia, orang kemudian ketika melakukan proses yang namanya dipimpin dan memimpin dan dipimpin, atau memilih pemimpin atau dipilih oleh rakyat, maka muncullah yang namanya sistem demokrasi. Nah, demokrasi ini kemudian menciptakan budaya politik sendiri dalam kehidupan masyarakat, dan demokrasi itu kemudian yang mendrive kehidupan masyarakat yang semula misalnya menganut asas cara memilih pemimpinnya dengan tidak cara demokrasi, misalnya menggunakan sistem teokrasi, juga menggunakan
sistem yang di luar itu. Nah, dalam proses itu kemudian menciptakan satu norma baru, satu nilai baru yang disebut dengan namanya demokrasi. Nah, demokrasi ini kemudian menjadi budaya baru dari budaya yang selama ini dianut oleh masyarakat dalam interaksi untuk memilih pemimpin dan mencari pemimpin, juga dalam konteks proses mencari kepemimpinan. Nah, demokrasi inilah kemudian yang menjadi budaya dan mengarahkan atau mendrive kehidupan masyarakat, sehingga ada sesuatu yang kurang dari masyarakat kita kalau misalnya dalam proses tertentu itu tidak melibatkan yang namanya demokrasi. Misalnya harus mendengarkan suara sebagian besar masyarakat. Ada sesuatu yang tidak puas dari kehidupan masyarakat kita kalau tidak melibatkan yang namanya demokrasi. Itu adalah proses pembangunan aspek sosial yang berdampak pada budaya dan menciptakan budaya sendiri dalam kehidupan masyarakat. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan bahwa banyak kehidupan sosial lain yang juga ditimbulkan dari interaksi sosial ini, tidak hanya kehidupan politik, termasuk juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Pada saat misalnya terjadi interaksi sosial yang didorong oleh kekuatan modal, maka terjadi perubahan pada kehidupan sosial masyarakat. Kita akan diskusikan itu nanti pada bagian faktor yang merubah kehidupan sosial masyarakat. Nah, ruang lingkup dari pembangunan aspek sosial dan budaya itu tentu saja hal-hal yang bersifat personal dan komunal tadi, serta interaksi yang melibatkan individu dan kelompok. Itu dikemukakan oleh Selo Sumarjan, salah satu ahli ilmu sosial dari Universitas Gadjah Mada. Oke, saya lanjutkan pada dari mana dimulainya perubahan atau pembangunan sosial itu. Pembangunan sosial itu, saudara-saudara, dimulai dari tiga aspek paling tidak, atau tiga hal paling tidak. Pertama adalah dari institusi yang ada di masyarakat. Jadi, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itulah yang pertama kali melakukan perubahan secara mendasar. Jika akan melakukan perubahan, tetapi institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu tidak melakukan atau merekonstruksi dirinya, maka perubahan itu akan lambat untuk terjadi. Misalnya kita ingin merubah budaya demokrasi, tetapi lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu masih bersifat oligarkis, sentralistis, dan feodalistis, maka sulit secara umum masyarakat atau kehidupan sosial secara umum itu akan berubah menjadi kehidupan yang demokratis bila lembaga-lembaga yang ada di masyarakat itu sendiri tidak berubah menjadi lembaga yang demokratis. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah aspek pendidikan. Aspek pendidikan ini tentu saja aspek yang merubah manusia pada pola pikir dan mindset-nya dulu. Jadi, ketika orang berpendidikan baik itu formal maupun non formal, maka yang pertama kali dirubah adalah cara berpikirnya, isi kepalanya. Nah, kemudian setelah dirubah mindset, paradigma, pola pikir, perspektif, maka kemudian dia merubah perilaku. Nah, perubahan pada perilaku inilah yang kemudian akan merubah orang-orang yang telah mengenyam atau mengecap pendidikan di dalam kehidupan masyarakat atau kehidupan sosial. Proses pendidikan ini tidak hanya semata-mata pada pendidikan formal, saudara-saudara. Bisa saja perubahan pada aspek pendidikan ini terjadi misalnya pada saat dia bekerja di satu perusahaan atau di satu institusi, di mana terjadi praktek yang disebut namanya dengan learning by doing. Jadi dia bekerja sambil bekerja. Nah, pada saat dia bekerja di satu institusi, di satu perusahaan, pada saat itu juga ada proses transformasi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan merubah pola pikir, tindakan, bahkan kemudian sikap-sikapnya. Misalnya, orang yang bekerja di perusahaan yang menerapkan praktek kedisiplinan dan kejujuran, maka ketika orang itu berada di lingkungan
bekerja di satu institusi atau perusahaan yang menerapkan kedisiplinan dan kejujuran, maka lama-lama akan terbentuk sikap disiplin dan jujur pada individu yang bersangkutan. Jadi pembahasan mengenai aspek pendidikan itu tidak hanya dibatasi hanya pada pendidikan formal saja, tetapi juga ada pada pendidikan non formal dan bahkan informal. Jadi perubahan itu bisa dimulai pada aspek pendidikan juga. Nah, yang ketiga adalah perubahan dimulai pada aspek budaya. Nah, apa yang saya sebutkan tadi itu adalah bagian dari proses transformasi dan akulturasi. Bagaimana ketika misalnya orang yang memiliki budaya tertentu pada masyarakat tertentu, ketika dia berpindah kepada lingkungan di mana di masyarakat tertentu yang juga berbeda dengan budaya sebelumnya, itu akan mengalami perubahan. Misalnya katakanlah orang Indonesia yang dalam tanda kutip dikenal tidak disiplin, ketika berada tinggal di negara yang disiplin, ada aturan-aturan, ada lingkungan yang membentuk dia untuk bersikap disiplin, maka terjadi perubahan pada sikap dan perilakunya yang kemudian berubah menjadi disiplin. Begitu pula sebaliknya, pada masyarakat yang disiplin, ketika dia berada di tengah-tengah lingkungan dan budaya yang tidak disiplin, maka pelan-pelan sedikit demi sedikit akan terjadi perubahan yang tidak disiplin pada individu tertentu. Nah, sesungguhnya kehidupan yang kita sebut tadi dengan interaksi sosial itu adalah proses saling mempengaruhi antara proses eksternalisasi dengan internalisasi. Apakah nilai-nilai internal yang sudah dianut oleh satu masyarakat itu bisa mempengaruhi lingkungan masyarakatnya, atau sebaliknya, apakah lingkungan atau lingkungan yang telah memiliki budaya tertentu itu akan menginternalisasi, merubah satu budaya yang dianut oleh individu atau masyarakat. Jadi itu adalah proses interaksi sosial yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dalam kehidupan sosial, dalam konteks budaya itu, satu individu dengan individu yang lain, satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu adalah saling mempengaruhi, sehingga tidak ada satu individu dan satu masyarakat yang bebas dari pengaruh pihak lain. Sesungguhnya mereka semuanya saling mempengaruhi. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjelaskan apa saja hal-hal yang mempengaruhi atau yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Yang berdampak itu adalah pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu merubah kehidupan individu dan masyarakat. Seperti yang sudah sering kita sampaikan di situ, bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan itu akan merubah kehidupan individu dan masyarakat yang sebelumnya misalnya tidak terdidik menjadi terdidik, sebelumnya misalnya tidak berperadaban menjadi berperadaban, yang sebelumnya tidak berilmu atau bodoh kemudian dia menjadi pintar. Ketika orang itu pintar, maka memiliki kemampuan untuk mengakselerasi dirinya dan meningkatkan kapasitas dirinya. Begitu pula masyarakat, masyarakat yang berilmu pengetahuan juga akan merekonstruksi dirinya dari masyarakat yang tidak mampu mengeksplorasi potensi dirinya, kemudian mampu membangkitkan potensi dirinya. Salah satu misalnya masyarakat yang berilmu pengetahuan yang bisa kita lihat sisi positifnya adalah masyarakat Jepang dengan tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan yang tinggi di Jepang. Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam yang luar biasa besar itu kemudian mampu menjadi salah satu negara yang menjadi negara maju bersaing dengan negara Amerika, Eropa, dan negara-negara lain di dunia. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah satu instrumen yang bisa merubah kehidupan sosial individu bahkan kemudian masyarakat. Nah, yang kedua yang merubah kehidupan sosial itu adalah uang atau modal. Ketika uang beredar begitu besar di satu masyarakat dalam bentuk investasi, baik itu investasi sektor real misalnya membuat pabrik, kemudian menjadi satu usaha besar di satu masyarakat, maka masyarakat itu kehidupannya juga berubah. Misalnya ketika ada industri di satu masyarakat, yang dulu masyarakat tidak biasa bangun pagi, karena ada industri di tempat itu, maka banyak orang yang bekerja di tempat itu. Pada saat banyak orang bekerja di tempat itu, maka
jam masuk, jam bangun mereka juga akan berubah disesuaikan dengan jam kerja mereka. Artinya kehidupan sosial masyarakat juga berubah. Nah, begitu pula pada saat misalnya di industri itu ada shift malam, maka masyarakat yang biasanya pada malam hari itu sudah tidur, begitu malam hari juga penuh dengan aktivitas karena orang pergi dan pulang dari pabrik atau dari kantor dan seterusnya dan seterusnya. Selain itu, faktor yang merubah sosial itu adalah informasi atau media. Media itu menjadi satu instrumen yang akan merubah masyarakat. Saat ini masyarakat kita dikenal dengan masyarakat yang berada di era 4.0 yang disebut dengan era teknologi informasi, di mana masing-masing orang memiliki semacam kebebasan untuk mengakses informasi dan dia memiliki preferensi tertentu di dalam kehidupannya. Apakah itu untuk kehidupan politik atau kehidupan ekonomi, mau belanja apa saja, bebas begitu. Tidak lagi hanya semata-mata diarahkan oleh industri-industri besar, bahkan kemudian industri-industri kecil, bahkan mikro, itu juga bersaing dikonsumsi oleh masyarakat sesuai dengan informasi yang diterima oleh konsumen atau oleh masyarakat. Nah, teknologi itu kemudian merekayasa kehidupan manusia sedemikian luar biasa, bahkan saya menyebutkan perubahan itu terjadi pada kehidupan agama kita. Misalnya katakanlah pada masyarakat timur seperti masyarakat Madura dan seterusnya, dulu sebelum teknologi yang dikenal dengan teknologi transportasi online itu, laki-laki yang menjemput perempuan itu biasanya harus jelas hubungan kekeluargaan dan kekerabatannya, misalnya saudaranya atau tunangannya atau calon suaminya. Tetapi di era teknologi transportasi online ini tidak ada lagi orang tua yang mempersoalkan misalnya ketika anaknya dijemput oleh laki-laki yang berprofesi sebagai driver online gitu kan. Itu adalah pengaruh dari teknologi yang mengubah kehidupan sosial masyarakat, bahkan kehidupan agama satu masyarakat. Nah, selain itu, saudara-saudara, yang merubah kehidupan sosial itu adalah bencana. Bencana itu juga merubah kehidupan sosial, seperti yang terjadi sekarang. Ketika pandemi itu terjadi, bencana non-alam, itu seperti pandemi ini, itu merubah kehidupan kita. Yang dulu kehidupan kita itu rajin berkumpul, guyup, berpelukan kalau bertemu, ada kehangatan dalam interaksi sosial, kontak fisik dan seterusnya, kemudian kita menjaga jarak dan seterusnya, dan otomatis itu akan mengurangi kehangatan dalam kehidupan sosial kita. Di mana ketika misalnya setiap lebaran, liburan itu kemudian orang berkumpul dan bertemu, makan-makan dan melakukan aktivitas bersama, tapi karena adanya bencana non alam itu, kemudian manusia menjadi berubah kehidupan sosialnya. Nah, elemen atau faktor yang merubah kehidupan sosial yang lain adalah agama. Agama juga merubah kehidupan sosial manusia, di mana biasanya orang pada memiliki budaya tertentu, tapi pada saat dia sudah menganut agama tertentu, maka kehidupannya menjadi berubah. Misalnya ketika orang itu bebas melakukan minum-minuman keras, kemudian bebas memakan makanan yang menurut dia boleh, tapi ketika dia menganut agama tertentu, ada sesuatu yang sebelumnya boleh itu menjadi tidak boleh. Ada kehidupan yang berubah ketika agama masuk kepada kehidupan sosial gitu. Nah, perang juga merubah kehidupan sosial gitu, di mana kehidupan yang tenang berubah menjadi kepanikan, hiruk-pikuk dan menjadi konflik, bahkan menjadi krisis kemanusiaan. Jadi itu adalah faktor-faktor yang merubah kehidupan sosial masyarakat. Nah, saudara-saudara, ini ada dua model atau pola masyarakat dalam interaksi kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama itu adalah masyarakat atau kelompok tradisional. Yang kedua itu adalah kelompok atau masyarakat modernis. Ada tradisional, ada modernis. Nah, dua hal ini dapat kita jelaskan ciri-cirinya sebagai berikut. Masyarakat tradisional itu memiliki ciri-ciri organik. Masyarakat organik itu adalah masyarakat yang bisa berfungsi menjadi apapun. Misalnya kalau di desa itu dia bisa menjadi petani, tapi pada saat pengajian,
petani senior itu bisa menjadi tokoh agama yang mimpin tahlil. Nah, pada kesempatan yang lain dia bisa menjadi tokoh spiritual atau menjadi pemangku adat dan seterusnya. Jadi pada masyarakat tradisional, satu orang itu bisa memerankan sekian banyak peran yang dimiliki oleh dia. Nah, yang kedua adalah masyarakat tradisional itu berorientasi kepada masa lalu. Jadi masyarakat yang sering bernostalgia, jadi mengikat hubungannya itu dengan cerita-cerita masa lalu mengenai patriotisme dan heroisme satu tokoh. Dan itu yang laku pada masyarakat tradisional. Ada pula sikap dari masyarakat tradisional itu yang sering merasa rendah diri dan tidak percaya diri. Dan pada saat yang lain juga menerima stratifikasi sosial. Jadi dia menerima ada perbedaan kehidupan masyarakat antara orang masyarakat yang maju dengan tidak maju. Sehingga ada proses penokohan orang-orang tertentu pada masyarakat tradisional. Karena memang dia merasa bahwa ada orang kelompok masyarakat yang berbeda dengan orang atau kelompok masyarakat yang lain. Nah, ciri yang lain dari kelompok tradisional itu adalah menolak perubahan. Jadi mereka mau dengan menerima saja kondisi yang ada, ya cukup dengan ini sajalah gitu. Tidak perlu aneh-aneh gitu, tidak perlu ada perubahan yang macam-macam. Yang penting kita hidup aman dan nyaman, makan enak, sehat begitu ya. Masyarakat tradisional itu adalah masyarakat yang menjaga ikatan kekeluargaannya. Karena itu pada masyarakat tradisional itu terjadi keguyuban, keagraban di kalangan masyarakat. Kalau mereka ada yang sakit, mereka ramai-ramai menjenguknya. Bahkan yang sakit satu, yang jaga di rumah sakit itu bisa 2 pickup gitu. Bahkan tidak hanya menjenguk, tapi mereka juga ikut begadang, bahkan kemudian memasak nasi di tempat di mana mereka berjaga. Jadi itu adalah ciri masyarakat tradisional yang masih menjaga ikatan kekeluargaan dengan sangat kuat. Nah, yang terakhir adalah kelompok modernis. Kelompok modernis ini adalah kelompok yang berorientasi kepada masa depan. Jadi selalu berpikir ke masa depan. Apa yang akan terjadi 5 tahun lagi itu sudah mulai difikirkan. Jadi tidak stagnan menjalani apa yang sekarang sudah dijalani, tetapi ada orientasi pada kehidupan masa depan. Tidak puas dengan kondisi yang dialami saat ini, tetapi terus membuat terobosan-terobosan untuk bisa menghasilkan yang terbaik pada masa depannya. Nah, kelompok atau masyarakat modernis ini cenderung mekanistik. Mekanistik itu terspesialisasi kehidupannya. Jadi kalau saya ini seorang ustadz, maka cukup saya membatasi ini dengan menjadi seorang ustadz saja. Kalau saya misalnya tokoh agama, cukup menjadi tokoh agama saja. Kalau saya adalah seorang karyawan profesional di bidang tertentu, saya hanya cukup menjadi seorang profesional di bidang tertentu. Tidak perlu menjadi tokoh agama, tidak perlu menjadi tokoh masyarakat di tempatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi terspesialisasi kehidupannya pada bidang-bidang tertentu. Masyarakat modernis, karena dia memiliki orientasi kepada masa depan, cenderung memiliki wawasan yang luas untuk mengikuti perkembangan yang terjadi, sehingga dia tidak terbelakang di dalam mengikuti update atau perkembangan yang terjadi di dunia di luar dia tinggal. Masyarakat modernis itu ingin menjadi pelopor, karena itu ada terobosan-terobosan yang dilakukan sehingga menjadi pioner gitu, selalu ingin menjadi pelopor, menghasilkan sesuatu yang baru. Karena itu dia inovatif di dalam kehidupannya dan kreatif di dalam menjalankan apa yang dijalaninya. Ada hal baru yang ditemukan. Kenapa? Karena ada atas kompetisi di dalam kehidupan masyarakat modern. Diam berarti mati. Karena itu harus bergerak terus mencari inovasi-inovasi yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu kemudian bisa menjadi pelopor yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang baik pada masa depan masyarakat modern. Nah, itu tadi saudara-saudara penjelasan mengenai pembangunan sosial dan budaya. Sehingga di dalam kehidupan sosial itu tidak ada stagnasi atau tidak ada yang diam begitu. Semuanya tumbuh, bergerak, dan kemudian menghasilkan hal-hal baru.
itulah yang dikenal dengan namanya pembangunan sosial budaya. Jadi yang dimaksud dengan budaya itu bukan semata-mata tarian, senian, nyanyian, kemudian apa namanya pakaian gitu, tetapi dia bisa berupa pola pikir, pola hidup, apa namanya baik yang bersifat individu maupun yang ada di masyarakat, sehingga budaya itu sangat dinamis. Nah, dinamisasi budaya dan sosial itulah yang melahirkan kemajuan dan pilihan-pilihan pada masyarakat tertentu untuk hidup menjadi masyarakat tradisional atau menjadi masyarakat yang modern. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.